Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait jurnal penutup untuk alokasi laba, kemudian untuk penarikan. Dan kemarin juga kita sudah belajar untuk terkait bagaimana membuat jurnal ketika ada investasi tambahan dan juga ketika ada penarikan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan masih di dalam persekutuan terkait dengan modal dan pembagian laba. Kita mulai dari pengalokasian laba yang berhubungan dengan modal persekutuan. Di sini kita langsung contoh dari kasusnya saja ya, teman-teman. Persekutuan S dan Snoopy dibentuk pada tanggal 1 Januari 2020 di mana masing-masing sekutu itu menginvestasikan kas sebesar $20.000. Perubahan akun modal selama tahun 2020 sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada dua sekutu, S dan Snoopy. Yang pertama, saldo modal per 1 Januari 2020 untuk S adalah 20.000, Snoopy sama 20.000. Kemudian S dia melakukan investasi per tanggal 1 April sebesar $2.000, Snoopy tidak ada. Kemudian penarikan per 1 Juli dilakukan oleh Snoopy sebesar 5.000. Kemudian S melakukan investasi lagi di tanggal 1 September sebesar 3.000. Kemudian Snoopy melakukan penarikan lagi per 1 Oktober sebesar 4.000. Kemudian investasi per 23 Desember untuk Snoopy dia melakukan investasi sebesar 8.000, sehingga saldo modal per 31 Desember 2020 untuk S sendiri adalah 25.000, untuk Snoopy adalah 19.000. Ini adalah data keuangan untuk kedua sekutu. Nah, kemudian perbandingan modal dasar sekarang. Nah, kita lihat di sini untuk investasi awal untuk S 20.000, Snoopy 20.000. Tadi teman-teman juga sudah lihat ya di sini di data keuangannya terlihat di sini S 20.000, Snoopy 20.000. Kemudian investasi akhir kita lihat di sini tadi. Untuk S di sini adalah 25.000, untuk Snoopy 19.000. Sudah jelas ya dapatnya dari mana. Nah, kemudian kita menghitungnya untuk investasi awal dan akhir itu bisa menggunakan rata-rata tertimbang, teman-teman. Jadi rata-rata tertimbangnya untuk S untuk investasi awal dan akhir berarti 45.000 dibagi 2 berapa? 22.500. Kemudian untuk Snoopy investasi awalnya 20.000, kemudian untuk investasi akhirnya 19.000. Berarti kalau dengan menggunakan rata-rata tertimbang berarti adalah 38.000 dibagi 2 berapa? 19.500. Itu untuk menghitung modal dengan menggunakan investasi menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, kemudian kasus selanjutnya, apabila diasumsikan laba bersih persekutuan dialokasikan berdasarkan saldo modal dan laba bersih tahun 2020 sebesar $100.000, maka alokasi laba untuk masing-masing sekutu bagaimana? Kita lihat di sini. Saldo modal awal terlebih dahulu kita lihat. Berarti cara perhitungannya S $100.000 tadi diasumsikan dari laba bersihnya ya $100.000 pada tahun 2020 dikali tadi porsinya dia di sini kita lihat untuk S kan 20.000 dibagi dengan $40.000 berarti dia adalah $50.000. Kemudian untuk Snoopy juga sama, $100.000 dikali 20.000 tadi dari sini dibagi dengan 40.000 menjadi
$50.000, sehingga total laba untuk S dan Snoopy adalah $100.000. Nah, tadi sudah di saldo awal, sekarang masuk ke saldo modal akhir. Nah, saldo modal akhirnya tadi sebelumnya teman-teman sudah tahu ya, 40.000 ini dari mana? Dari total investasi awal ini ya, 20.000 S, 20.000 Snoopy, kalau ditotalkan 40.000. Sekarang kita masuk ke saldo modal akhirnya. Kita hitung untuk S, tadi laba bersihnya adalah $100.000 dikali tadi modal akhirnya si S berapa? Kita lihat $25.000, kemudian dibagi dengan $44.000, berarti hasilnya adalah $56.818. Itu untuk S. Kemudian untuk Snoopy sama caranya, $100.000 dari laba bersihnya dikalikan dengan 19.000 per 44.000. Jadi ini di 19.000 per 44.000 nya itu dihitung, habis itu baru dikali dengan $100.000 ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 43.181,82, sehingga total labanya betul, yaitu adalah $100 untuk jika kita menghitung dengan saldo modal akhirnya teman-teman. Udah tahu ya 44.000 tadi pembaginya ini dari mana? Dari tadi ya, investasi akhirnya S $25.000 ditambah Snoopy-nya $19.000, jadinya kan 44.000. Oke. Sekarang kita menghitung saldo modalnya menggunakan rata-rata tertimbang teman-teman. Nah, S, kita mulai dari S dulu ya. S itu berarti $100.000 dikali dalam kurung di sini 22.500 dibagi dengan 42.000. Dari mana datanya ini? Nah, diperoleh dari awal ini teman-teman. S-nya ini 22.500 kan tadi. Nah, kita masukkan di sini ya, 22.500 dibagi 42.000, hasilnya adalah 53.571,43. Ini untuk S. Hal serupa juga sama cara perhitungannya untuk si Snoopy. $100.000 dikalikan dengan tadi 19.500 dibagi dengan 42.000, hasilnya adalah 46.428,57. Jadi kalau dengan menggunakan rata-rata tertimbang pun total labanya betul, totalnya adalah $100 teman-teman. Nah, itu adalah terkait dengan kita menghitung saldo modal dengan menggunakan rata-rata tertimbang, dengan menggunakan saldo modal akhirnya, dan dengan menggunakan saldo modal awalnya. Gitu ya teman-teman. Nanti kita akan kembali masih dalam persekutuan dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.